Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan petek bengek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka, Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Janganlah biarkan. Tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Ya, sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, ya, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas, ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga, ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini.
ya, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Ia dipilih secara sah, dan kalau Anda tidak terima, silakan protes. Tapi jangan minta dia dicopot, karena kalau itu logikanya, maka demokrasi bukan lagi dipimpin oleh rakyat, tapi oleh orang-orang yang tidak terpilih, tidak ditunjuk, tidak dipilih siapa-siapa, tapi merasa paling pantas. Gibran tidak sempurna, tapi ia tidak sedang menipu siapapun. Yang menipu justru mereka yang menjual moral, tapi sebenarnya cuma menjual nostalgia kekuasaan. Pak Prabowo, bila suara ini sampai ke Anda, jangan goyah, jangan dikendalikan oleh suara dari masa lalu. Kemenangan Bapak adalah kemenangan untuk masa depan. Dan masa depan itu sedang dibentuk dengan segala tarik-menarik yang ada. Tapi yang pasti, Gibran adalah pilihan Anda. Dan pemimpin sejati tidak membuang anak panah yang sudah dilepaskan hanya karena ada suara gaduh dari belakang. Gibran bukan ban serep, ia adalah bagian dari keputusan sejarah. Dan sejarah tak bisa dihapus hanya karena seseorang tidak dapat posisi yang diinginkan. Mereka bukan pembela konstitusi. Mereka bukan penyelamat negara. Mereka adalah elit tua yang sedang panik kehilangan panggung. Dan mereka berteriak karena mereka tahu masa mereka sudah habis. Gibran tidak sempurna, tapi ia sah. Dan karena ia sah, maka ia harus dijaga, bukan diganggu. Ia harus dikritik, tapi bukan dijatuhkan. Ia harus diawasi, bukan dikudeta. Kalau narasi ini masuk akal bagi Anda, maka tugas kita semua adalah satu. Jagalah demokrasi, bukan jagalah gengsi. Kita harus mulai menyebut mereka dengan jelas. Golongan sakit hati. Ya, ini bukan fitnah, ini fakta. Buktinya jelas, mereka baru muncul setelah nama-nama kabinet tidak memuat nama mereka. Mereka baru bicara tentang pelanggaran konstitusi setelah mereka tidak dapat posisi. Coba tanya balik ke mereka. Kalau waktu itu Gibran kalah, apakah mereka akan ribut seperti ini? Jawabannya, tidak. Mereka akan tepuk tangan, pura-pura bijak, lalu bilang rakyat sudah menentukan. Tapi karena mereka kalah dan tidak ikut dihitung, barulah keluar narasi seolah-olah ini krisis moral nasional. Padahal ini cuma krisis personal. Krisis identitas elit lama yang kaget melihat generasi baru naik ke atas tanpa perlu izin dari mereka. Dan yang lebih menyakitkan buat mereka, generasi baru ini tidak tunduk, tidak hormat secara buta, tidak ikut budaya senioritas kaku yang selama ini mereka jadikan alat kontrol. Ada yang bilang Gibran itu cuma menang karena anak Jokowi. Baik, mari kita jawab pelan-pelan. Kalau memang cuma karena anak presiden, kenapa ribuan anak pejabat lain tidak ada yang bisa menembus arena politik nasional? Kenapa tidak ada anak menteri, anak jenderal, anak konglomerat yang bisa duduk di kursi wakil presiden? Gibran bukan sekadar anak Jokowi. Gibran adalah simbol zaman yang berubah. Simbol bahwa anak muda bisa masuk sistem, mengalahkan nama-nama lama, dan menang dalam kompetisi keras yang bernama Pilpres. Jadi kalau Anda tidak suka Gibran, itu boleh. Tapi jangan tutupi ketidaksukaan Anda dengan kedok hukum dan moral. Jangan gunakan narasi suci konstitusi untuk menyembunyikan ambisi pribadi yang gagal terakomodasi. Rakyat Indonesia harus waspada. Saat ini sedang ada narasi adu domba yang sangat halus. Seolah-olah ada krisis negara, padahal yang krisis itu cuma kelompok elit yang tidak lagi diundang ke meja kekuasaan. Ini klasik. Setiap kali ada pemimpin baru, selalu ada tokoh tua yang merasa terbuang, lalu mencoba menciptakan keresahan agar diajak masuk kembali. Mereka memakai seragam tua, bintang di pundak, dan gaya pidato tegas untuk menciptakan ilusi seolah-olah negara ini sedang darurat. Padahal tidak. Negara ini baik-baik saja. Yang darurat itu kehilangan akses. Yang panik itu yang tidak dapat jatah. Dan Gibran, ia jadi sasaran empuk karena masih muda, belum punya banyak pengalaman, dan mudah dijadikan target. Tapi publik jangan bodoh. Kalau hari ini Gibran yang ditumbalkan, maka besok siapa lagi? Siapapun yang tidak cocok dengan selera elit lama akan ditolak, akan digoyang, akan dicari-cari salahnya. Itu bukan demokrasi. Itu mafia politik. Sekarang saatnya kita bersuara tegas. Gibran adalah wakil presiden terpilih, sah secara konstitusi. Kritik boleh, evaluasi wajib. Tapi minta dicopot, itu ngawur dan menyesatkan.
Jangan jadikan seragam dan usia tua sebagai senjata moral. Kalau memang ingin dihormati, bersikaplah seperti negarawan, bukan seperti calon menteri yang gagal. Dan terakhir, Pak Prabowo tetaplah tegak berdiri. Jangan tunduk pada nostalgia kekuasaan yang gagal move on. Buktikan bahwa Bapak pemimpin sejati, bukan sekadar pewaris kebiasaan lama. Dan kepada rakyat Indonesia, mari jaga akal sehat. Karena jika demokrasi diganggu oleh mereka yang tidak rela kalah, maka yang akan kalah bukan cuma Gibran. Yang kalah adalah kita semua. Mari kita buka kembali sejarah politik Indonesia. Setiap kali ada perubahan besar, setiap kali ada wajah baru ditampuk kekuasaan, selalu saja muncul segelintir tokoh lama yang merasa tak rela. Zaman Soekarno ke Soeharto, ada yang sakit hati. Zaman Soeharto ke reformasi, lebih banyak lagi yang terdepak. Zaman SBY ke Jokowi, elit lama mencoba masuk lewat jalur kompromi. Sekarang, saat Prabowo Gibran naik ke panggung, giliran mereka yang tidak kebagian ikut bersuara nyaring. Bukan karena cinta konstitusi, tapi karena mereka tidak diajak. Cinta kekuasaan lebih kuat daripada cinta bangsa. Itu faktanya. Dan sayangnya, mereka memakai bahasa hukum, moralitas, bahkan nasionalisme. Seolah-olah mereka juru selamat bangsa. Padahal mereka hanya sedang membela ego. Ego mereka sendiri. Mari kita perjelas satu hal. Gibran tidak pernah menyingkirkan siapapun. Gibran tidak pernah meminta orang lain untuk tersingkir. Gibran hanya maju, ikut kontestasi, menang, dan sekarang menjabat.